Italia, Spanyol mungkin kehilangan Laporte dan juga Sarabia. Spanyol sudah ditunggu Italia di babak semifinal. Italia saat ini jadi favorit juara Euro 2021. Pasukan dari Roberto Mancini menyuguhkan salah satu permainan terbaik di Euro kali ini. Di sisi lain, Spanyol mulai menemukan performa terbaiknya untuk tancap gas. Tapi kini Luis Enrique harus menghadapi masalah kehilangan pemain. Sebelumnya Spanyol harus berjuang sampai babak adu penalti untuk bisa menaklukkan Swiss di babak perempat final. Laga berjalan alot, permainan Spanyol tak sebaik biasanya, dan naas laga alot itu memakan korban. Sarabia harus ditarik keluar di jeda babak pertama. Kabarnya dia mengalami masalah cedera otot aduksi. Cedera Sarabia kini sudah dikonfirmasi, kecil kemungkinan dia bisa bermain di duel semifinal kontra Italia. Belum cukup kabar buruk soal Sarabia, kabarnya Spanyol juga terancam kehilangan Aymeric Laporte. Bek milik Manchester City ini tampak absen di latihan tim terbaru, dan belum ada yang tahu secara pasti bagaimana kondisi Laporte sekarang. Demi Leonardo Spinazzola, Italia bertekad meraih trofi juara. Spinazzola harus meninggalkan skuad Griazzurri usai ia mengalami cedera Achilles dalam laga perempat final saat kontra Belgia pada beberapa waktu yang lalu. Bek milik AS Roma itu diperkirakan bisa absen hingga 6 bulan lamanya. Italia sendiri sukses mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, sekaligus meloloskan dirinya ke babak semifinal, di mana di babak semifinal Italia akan menghadapi tim kuat lainnya yakni Spanyol di Stadion Wembley. Salah satu penggawa timnas Italia yakni Chiesa mengakui bahwa skuad Italia sangat kehilangan sosok dari Spinazzola yang tampil impresif di sisi kiri sayap Italia sepanjang gelaran Euro 2021 kali ini. Lebih lanjut, Chiesa pun menegaskan bahwa dirinya dan timnya bertekad untuk menjadi juara di Euro 2021 sebagai hadiah spesial untuk Spinazzola. Lolos ke semifinal, Christian Eriksen bangga pada skuad milik Denmark. Diketahui Christian Eriksen tak bisa meneruskan petualangannya di Euro 2021 usai kolaps karena henti jantung pada laga perdana penyisihan grup kontra Finlandia di Copenhagen pertengahan Juni kemarin. Beruntung nyawa Eriksen masih selamat setelah ia mendapatkan pertolongan pertama dari rekan tim dan juga tim medis sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah skuad Denmark memastikan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko di Baku pada Sabtu malam kemarin, Eriksen pun kabarnya mengirim pesan singkat kepada rekan-rekan timnya. Dia memberikan pesan bahwa dirinya sangat bangga kepada Lord Martin Braithwaite dan kawan-kawan yang telah berjuang sampai babak semifinal. Di partai semifinal, Denmark sendiri bakal menantang tim favorit juara yakni Inggris di Stadion Wembley, London pada Kamis dini hari. Euro 2021 jadi panggung kebangkitan Luxau. Nama Luxau menjadi salah satu pemain favorit dari Gareth Southgate. Dia mengisi sisi kiri dengan sangat baik, bahkan ia menjadi salah satu kreator gol-gol milik timnas Inggris. Terakhir, Luxau memberikan 2 assist untuk membantu Inggris mengejar Ukraina 4-0 di babak perempat final. Total dia sudah membuat 3 assist, termasuk yang terbanyak di turnamen ini. Mengutip dari Sky Sport, Luxau ternyata sempat mengalami kebimbangan. Pada awal tahun ini dia jujur berkata bahwa kemungkinan besar bakal absen anda Euro 2020 berjalan sesuai jadwal. Diketahui saat itu performanya tidak maksimal untuk Manchester United karena harus berurusan dengan cedera. Namun berkat sentuhan dari Ole Gunnar Solskjaer, Luxau kini terlihat di lapangan adalah pemain yang jauh berbeda, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Dan wajar saja jika performa Luxau begitu moncer di Euro 2021 kali ini. Timo Werner mantap jagokan timnas Inggris untuk juara Euro. Diketahui Inggris menghentikan langkah Jerman di Euro kali ini. Bertemu di babak 16 besar, Jerman harus menyeret 2 gol tanpa balas dari tim asuhan Gareth Southgate. Inggris pun melanjutkan petualangan impresif mereka dengan mengalahkan Ukraina 4-0 di babak perempat final. Dari 5 laga yang sejauh ini dilakoni, Harry Kane dan kawan-kawan sukses mencetakkan 8 gol dan belum pernah kebobolan sama sekali. Dan kini Timo Werner sudah merasakan sendiri bagaimana performa timnas Inggris. Striker milik Chelsea itu pun mendukung The Three Lions untuk keluar sebagai juara Euro kali ini. Terlepas dari banyaknya pihak yang mendukung Inggris juara, Raheem Sterling dan kawan-kawan hingga saat ini masih belum bisa memastikan diri untuk melangkah ke partai final. Inggris masih harus melakoni laga semifinal kontra Denmark yang menjelma menjadi tim kuda hitam di Euro kali ini. Manchester United tak bersedia lepas Van de Beek menuju Real Madrid.
tidak dapat tempat utama di musim perdananya bersama Manchester United, membuat nama Donny van de Beek mulai dilaporkan semakin dekat dengan pintu keluar untuk hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Adanya potensi untuk hengkang membuat Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti pun dikabarkan menjadi tim yang paling serius untuk mendatangkan Donny van de Beek, sebab mereka disinyalir ingin membawanya sebagai pemain pinjaman dengan opsi permanen. Meski diketahui sudah serius menaruh minat kepada Donny van de Beek, Mirror Football melaporkan jika Manchester United secara tegas akan menolak tawaran dari Real Madrid yang coba menggaetnya sebagai pemain pinjaman. Kendati mereka sudah siap mengeluarkan 2 juta pound untuk meminjamnya. Sebenarnya Manchester United tak secara utuh menolak untuk melepas mantan pemain Ajax Amsterdam itu, karena pihak klub tengah berusaha untuk menjadikan Donny van de Beek dalam bagian pertukaran pemain kepada bek Los Blancos yakni Rafael Varane. Resmi Patrick Vieira latih Crystal Palace. Teka-teki mengenai siapa pelatih baru Crystal Palace akhirnya terjawab. Crystal Palace resmi menunjuk Patrick Vieira sebagai pelatih baru mereka guna menggantikan peran Roy Hodgson yang memutuskan pensiun pada akhir musim kemarin. Pengumuman tersebut diungkapkan langsung oleh manajemen Crystal Palace melalui akun resmi mereka. Bersama Crystal Palace, Vieira sendiri diikat kontrak berdurasi 3 tahun ke depan, atau tepatnya hingga Juni 2024 mendatang. Legenda Arsenal itu sebelumnya pernah menjadi pelatih Nice dan dipecat pada Desember yang lalu. Perannya di Crystal Palace akan menggantikan Roy Hodgson yang telah membesut Crystal Palace selama 4 tahun. Ini adalah tugas manajerial senior pertama Vieira di Inggris setelah sebelumnya bekerja di Akademi Manchester City sebagai eksekutif pengembangan sepak bola. Resmi Barcelona lepas Francisco Trincao. Klub Liga Premier Inggris yakni Wolverhampton Wanderers resmi merampungkan transfer Francisco Trincao dari Barcelona dengan status pinjaman selama 1 musim. Wolverhampton juga memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Trincao telah tampil dalam total 42 kali dan berhasil menciptakan 3 gol di semua kompetisi untuk Barcelona pada musim 2020-2021 yang lalu, dan ia pun membantu tim asuhan Ronald Koeman memenangkan trofi Copa del Rey. Trincao bergabung dengan Barcelona pada tahun 2020 yang lalu setelah tampil mengesankan di klub Portugal yakni Braga, di mana dia berhasil mencetakkan 9 gol dan membuat 13 assist di semua kompetisi. Trincao adalah rekrutan kedua pelatih Wolverhampton. Sebelumnya Bruno Lage mendatangkan bek Kolombia yakni Yerson Mosquera. Resmi Olympique Marseille dapatkan Cengiz Under dari AS Roma. Klub ibu kota Italia yakni AS Roma telah secara resmi mengumumkan bahwa Cengiz Under pindah menuju Olympique Marseille dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. AS Roma mengumumkan via situs resmi mereka bahwa Cengiz Under akan menjalani masa peminjaman di Marseille selama semusim. Meski dia baru saja tiba usai dipinjamkan selama semusim sebelumnya di Leicester City. Marseille membayar 8,6 miliar rupiah untuk pinjaman tersebut, dan kontrak pinjaman itu juga disertai klausul bahwa dalam situasi tertentu, maka klub Liga 1 Prancis itu wajib mempermanenkan jasa pemain berusia 23 tahun itu dengan kontrak permanen senilai 144 miliar rupiah. Diketahui Cengiz Under telah berhasil mencetakkan 17 gol dan juga 12 assist dalam total 88 penampilannya bersama tim ibu kota. Tetapi dia kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan di starting 11 dan kedatangan Jose Mourinho tak membantunya untuk bisa mendapatkan kembali tempat di tim utama milik Gianluigi Rossi. Rafael Varane sampai kesepakatan dengan Manchester United. Manchester United tampaknya makin lapar dalam saga transfer kali ini. Setelah berhasil mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, klub berjuluk Setan Merah itu mengincar beberapa nama lagi. Terbaru nama bek Prancis yakni Rafael Varane menjadi salah satunya. Bahkan Rafael Varane disebut sudah mencapai kesepakatan personal untuk memuluskan jalannya berseragam Setan Merah. Disampaikan dalam laporan yang sama, jika bek milik Real Madrid itu setuju untuk bergabung dengan Manchester United dengan gaji sebesar 12 juta euro per tahunnya, atau tepatnya ia mendapatkan bayaran senilai 205 miliar rupiah. Rafael Varane juga setuju memperkuat Manchester United dengan menandatangani kontrak jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Pemain berusia 28 tahun itu berharap untuk bisa merampungkan kepindahannya dalam 2 minggu ke depan.
The Red Devils dilaporkan telah menawar sebesar 45 juta euro atau sekitar 772 miliar rupiah kepada pihak Real Madrid. Pakar transfer yakni Fabrizio Romano dalam cuitannya mengakui jika transfer Rafael Varane ke Manchester United hanya tinggal menunggu deal dari kubu Real Madrid. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.